adik-adik Rocky, gimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali minggu ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik lagi ya. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Coba kakak lihat, sudah pada mandi belum ya? Yang sudah siap beribadah, ayo bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan, dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita memuji Tuhan adik-adik. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Siap terbang yuk, terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay! Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita mau mengucap syukur bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sesuai yang sudah kami nyanyikan tadi Bapa, kami mau senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Billy di Rocky Online minggu keempat ini. Ini gak kerasa ya adik-adik, kita udah menyampai di minggu keempat. Adik-adik masih ingat gak review firman Tuhan dari minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga? Ayo kita coba ingat-ingat lagi adik-adik. Di minggu pertama kita belajar bahwa Roh Allah mengarahkan dan menguatkan kita. Nah adik-adik, Roh Allah itu ada di sekitar kita, menguatkan kita dan mengarahkan kemana kita harus melangkah adik-adik. Lalu di minggu kedua kita diajarkan untuk terus berbahagia. Apapun kondisi dan keadaan kehidupan kita adik-adik, kita harus terus mengucap syukur, kita harus berbahagia dengan apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita adik-adik. Nah di minggu ketiga kita belajar tentang percaya kepada apapun yang Tuhan arahkan di dalam hidup kita adik-adik. Nah di minggu keempat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara adik-adik mengekspresikan, mengungkapkan rasa adik-adik untuk mengucap syukur. Nah coba adik-adik punya nggak nih kata-kata yang biasa adik-adik gunakan untuk mengekspresikan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus? Pasti adik-adik pernah kan kayak, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan yang enak sekali, Tuhan Yesus terima kasih buat kasih sayang yang Tuhan berikan lewat papa mama kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik udah dapat nilai yang bagus di sekolah. Nah pasti adik-adik punya cara masing-masing untuk mengekspresikan atau mengungkapkan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah itu tadi contoh-contoh kalau rasa syukur bisa kita ungkapkan lewat kata-kata adik-adik. Pasti adik-adik semuanya tahu kan tentang Raja Daud. Nah Raja Daud itu salah satu tokoh di Alkitab. Dia itu seorang raja, dia itu suka bermazmur adik-adik. Dia suka menciptakan lagu-lagu pujian sebagai cara dia untuk mengekspresikan rasa syukur dia kepada Tuhan. Nah adik-adik pasti udah pada tahu kan tentang Raja Daud. Raja Daud itu seperti yang udah Kak Billy bilang tadi, dia itu menciptakan banyak sekali mazmur sebagai ungkapkan rasa hatinya, rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah salah satu mazmurnya itu yang akan menjadi super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 28 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yuk adik-adik kita baca sekali lagi super ayat kita hari ini. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan telah menyelamatkan kita dari maut adik-adik, maka dari itu kita harus bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, maka dari itu sudah sepatutnya kita harus mengucap syukur baik dalam kata-kata maupun tindakan. Kira-kira bagaimana ya adik-adik caranya kita mengekspresikan rasa syukur kita lewat tindakan? Kalau tadi kan kita udah sama-sama membahas caranya dengan kata-kata seperti kita yang biasa kita lakukan, dengan kata-kata kita sehari-hari mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi gimana ya caranya kalau kita mau mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat tindakan? Nah caranya itu adik-adik seperti kita memberitakan Injil, dengan kita memberitakan kebaikan Tuhan terhadap hidup kita kepada teman-teman kita semua adik-adik. Nah dari situ merupakan tindakan kalau kita itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Cerita atau kejadian seperti itu seperti yang kita pelajari lewat kejadian Paulus dan Silas adik-adik, di mana mereka itu dengan sukacita memberitakan Injil tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi, tanpa memperdulikan apa kondisi kehidupan mereka pada saat mereka memberitakan Injil. Maka dari itu ketika mereka memberitakan Injil tentang sukacita yang diberikan Tuhan kepada Paulus dan Silas, mereka merasakan sukacita juga adik-adik.
Sukacita Paulus dan Silas tertulis di dalam Alkitab adik-adik. Seperti halnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Yuk adik-adik kita baca bareng-bareng lagi Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekali lagi kita baca adik-adik Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah di ayat ini seperti yang udah kita baca, kita tahu adik-adik kalau Paulus dan Silas tuh lagi di penjara. Wah di penjara itu gak enak adik-adik. Tempatnya sempit, gelap. Kalau penjara zaman dulu tuh gelap adik-adik. Dikurung, gak bisa kemana-mana. Tapi Paulus dan Silas tetap mengekspresikan rasa syukur mereka kepada Tuhan adik-adik. Di ayat itu juga dijelasin kan kalau Paulus dan Silas nggak cuma berdoa tapi mereka juga menyanyikan pujian-pujian buat Tuhan sampai kedengar sama orang-orang yang ada di penjara lainnya adik-adik. Nah cara kita untuk mengucapkan syukur lewat kata-kata itu nggak cuma selalu harus berdoa. Bisa juga kalau adik-adik mau memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian, dengan pujian. Itu juga sebuah langkah untuk mengekspresikan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Dan sekali lagi adik-adik, Paulus dan Silas tidak melakukannya ketika mereka lagi senang. Tapi mereka dalam kondisi di penjara adik-adik. Mereka tetap berdoa mengucap syukur. Mereka tetap memuji Tuhan dengan rasa penuh syukur adik-adik. Pasti adik-adik juga mau kan untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, hari ini kita belajar sama-sama, kita siapkan waktu. Adik-adik punya waktu sendiri-sendiri untuk berdoa di rumah. Entah itu berdoa buat makan, Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan yang enak. Atau ketika adik-adik menerima nilai yang bagus, adik-adik juga langsung berdoa ke Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nilai yang bagus yang telah Engkau berikan. Untuk kepintaran yang telah Engkau berikan kepada adik-adik. Semuanya kan bisa adik-adik ungkapkan dalam doa kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita ucapkan super kebenaran kita hari ini. Aku sangat senang mengucap syukur kepadanya. Sekali lagi adik-adik, simple loh ini. Adik-adik harus ingat terus loh ini. Aku sangat senang mengucap syukur kepadanya. Ingat ya adik-adik, apapun keadaannya kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang adik-adik udah tahu kan gimana caranya kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bisa itu lewat kata-kata, bisa itu lewat nyanyian pujian, atau hal-hal lainnya seperti memberitakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Itulah cara-cara kita untuk mengekspresikan atau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika adik-adik merasa bersyukur, pasti ada sukacita yang melimpah di dalam hidup adik-adik. Jadi ketika adik-adik mengucap syukur, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar, adik-adik pasti merasakan senang, merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan adik-adik. Oke adik-adik, itu tadi firman yang Tuhan sampaikan untuk minggu keempat ini kepada adik-adik, kepada kakak juga. Untuk kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun kondisinya. Nah adik-adik, yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami selalu mengucap syukur kepadamu, untuk kami dapat mengekspresikan rasa syukur kami. Dan kami juga sekarang udah tahu Tuhan, cara-caranya untuk kami dapat mengucap syukur kepadamu, cara-caranya untuk kami dapat menyebarkan Injil-Mu, memberitakan sukacita kepada teman-teman kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi bersama Kak Billy di Creative Time. Nah, Creative Time kali ini adik-adik, barang-barangnya cukup sederhana. Kita hanya membutuhkan 4 item yang pasti adik-adik punya di rumah ya. Yang pertama kita butuh spidol. Yang kedua kita membutuhkan balon adik-adik. Nah, balon ini jadi apa? Kita lihat aja nanti adik-adik. Yang ketiga kita membutuhkan tepung. Adik-adik bisa minta bantuan papi mami adik-adik supaya bisa mendapatkan tepung buat Creative Time kali ini. Nah yang keempat, Kak Billy pakai corong, tapi Kak Billy pakai dari kertas soalnya nggak ada corong di sini adik-adik. Jadi Kak Billy akalin pakai corong, pakai kertas yang dibolongin. Tapi kalau adik-adik punya corong di rumah nggak apa-apa, bisa digunakan juga. Nah
Prosesnya begini adik-adik. Pertama-tama, balon yang udah adik-adik pegang atau adik-adik udah punya balonnya, dimasukin tepung adik-adik. Nah, corong ini tuh buat adik-adik masukin tepung ke dalam balonnya. Jadi balonnya dibuka lubangnya, terus masukin corongnya. Nanti masukin tepungnya sama adik-adik. Tapi Kak Billy takut berantakan, jadi nggak Kak Billy coba di sini penuh-penuh ya. Kak Billy coba dikit-dikit aja. Nah, udah masuk adik-adik tepungnya. Pokoknya dirasa sama adik-adik cukup, tergantung ukuran balonnya. Tepungnya udah cukup di dalamnya, adik-adik berhenti. Nanti tumpah kalau nggak dihentikan ya tepungnya. Nah, sampai balonnya terisi, nanti adik-adik gambar senyum di balonnya. Nah, udah gambar senyum, tapi kan Kak Billy nggak isi penuh-penuh. Tapi tenang adik-adik, Kak Billy udah punya yang udah jadinya. Tada! Nah, ini gambar senyum yang Kak Billy bikin di balon ini. Ini namanya si kuning adik-adik. Nah, si kuning ini adalah balon yang udah diisi tepung sampai gendut tuh. Tapi kalau adik-adik bisa bikin yang lebih gendut makin bagus adik-adik. Nah, yang Kak Billy nggak gendut-gendut amat si kuningnya tuh. Nah, adik-adik, si kuning bisa dipencet-pencet tuh. Tuh, karena isinya tepung adik-adik. Dan adik-adik nggak usah khawatir pecah karena balon ini elastis. Nah adik-adik, apa sih tujuannya Kak Billy bikin Creative Time seperti ini? Seperti yang kita udah pelajari di firman Tuhan hari ini adik-adik. Kalau kita itu harus mengucap syukur, kita harus sukacita dalam segala kondisi adik-adik. Nah seperti si kuning ini adik-adik. Walaupun sama Kak Billy dipencet-pencet tuh kan. Tuh, dipencet-pencet terus. Tapi tetap aja tuh senyum adik-adik. Nah kan gak cemberut dia. Nah jadi adik-adik juga harus bisa ibarat kayak si kuning ini. Apapun kondisinya adik-adik tetap mengucap syukur. Karena percaya Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik dalam kondisi apapun. Oke adik-adik, itu Creative Time untuk hari ini. Dadah, tuh kata si kuning juga. Dadah adik-adik. Nah adik-adik Rocky, firman Tuhannya luar biasa ya. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Mau lagi sedih, mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi apapun kondisinya, kita harus senantiasa mengucap syukur. Oke deh, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Bagi adik-adik, boleh minta tolong sama mama dan papa atau siapapun yang ada di rumah, orang dewasa yang bisa membantu adik-adik untuk menolong adik-adik memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan kami memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik bisa scan QR Code dan berikut juga pengumuman untuk kegiatan minggu depan. Di minggu depan bakalan ada special event Rocky Level Up. Nah, acara ini diadakan minggu depan tanggal 31 Juli 2022 di ruang KGC jam 10:30 pagi. Oke deh, ibadah kita sudah selesai ya adik-adik ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama, sudah creative time, sudah memberikan persembahan juga. Nah, kalau gitu sampai ketemu di Rocky Online minggu depan. God bless you.